Besar Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Ali. Kalau dibuka bulan pertama, tapi tanggal 29 Januari tanggal 29 Januari yang lalu Pak Presiden Jokowi datang ke Jawa Timur. Mungkin kira-kira baru 5 hari Kiai Asep Saifuddin Pak Presiden silaturahmi ke sana. Lalu Pak Jokowi bilang begini, Pak, saya ini tidak pernah mau menghadiri undangan pertemuan guru besar. Tapi kali ini yang mau dibutuhkan guru besar, yang pintar sekali. Itu bahasanya Pak, pintar, tapi pintarnya pintar sekali. Wawasannya luas sekali. Ini saya kutip dari Pak Presiden Pak Jokowi yang waktu itu tanggal 29 Januari ke Jawa Timur. Kemudian sampai tanggal 29 Februari pengumuman guru besar satu-satunya yang dihadiri oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi ini adalah foto Pak Presiden Jokowi ketika melalui pengumuman guru besar Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Ali. Mudah-mudahan anak-anak ilmunya manfaat barokah. Derajatnya mulia di dunia wal akhirah. Jadi pangapunten saya sekarang membawa buku pangapunten. Buku ini ditulis oleh Profesor Mahfud Said. Boleh dibaca? Mau nggak? Ya sudah. Ini ada santri perempuan di atas. Jadi yang siapa yang punya membaca? Ya, boleh.
Gus? Setuju? Dari Ibu Profesor Saparina Satri waktu itu sebelum diumumkan lalu juga bilang Kofifa Indar Parawansa, dan itu ternyata itu termudah ke Indonesia Merdeka. Yang biasa-biasa saja, tetaplah be yourself. Para santri semua be yourself. Gak usah kemudian seperti layang-layang mau jadi apa, be yourself. Be yourself and do the best. Jadilah diri kita dan lakukan yang terbaik. Boleh bilang be yourself and do the best. Ayo. Luar biasa. Para santri santriwati semua yang belum dapat buku, biarlah profesor yang mengambil pada video yang menulis. Dan semua, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu saya selaku pembaca sebelum kami berdiri ingin mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada ucapan kata yang kurang berkenan di hati. Baikkanlah sahabat kami Allah, inna sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bika aqwamit thariq wal 'afwu. Wassalamualaikum. Oh, I just
bisa jadi kering mantun kubain pun di pasar. Kalau kubain itu pun mantun pun dengan cuma makin pun nginggil mau sih penting. Terus itu dipelamir mawon karena nek masang di panin apa namanya granit atau keramik betul mantun. Niku saged setunggal saat itu mengerjakan itu dalam sekali. Mangke orang tersebut kersane ngandap tetap tiangi Pak Warji ngandap tetap tiangi Pak Warji. Terus gini Misterio ada pahlawan ini November lebih mendekati Desember sehingga mengumpulkan muslimat kan pada saat peresmian Khofifah di Malaysia mendatangi prasasti selalu Bu Khofifah nanti sedoi semua karena kita ingin mengangkat Bu Khofifah menjadi presiden untuk ini termasuk nanti tahun depan kita akan membuka di sini mengawali pembangunan International University di belakang kali di Minggil. Dan di Minggil ini penataan lahannya kan susah. Bukan urukan itu kan sudah hilang kan tapi mau motor urukan barangnya tidak punya orientasi untuk melakukan penataan. Tapi mangi tetap dilakukan mungkin 1 tahun dereng mantun penataan sing teng wetani pondok mungkin itu. Iya. Lagi pelan-pelan kita membahas tanah. Siapa yang mau memberikan CSR? Nggak mau saya. Nggak mau. Saya Nasrani lagi. Yang mau Soflun. CSR. Sering ya? Tawaran CSR. Sekarang nih. Semua orang-orang kaya itu akan mengarahkan CSR-nya ke saya di Jakarta. Iya. Saya tidak mau. Perusahaan-perusahaan multinasional. Sebab apa? Sebab barokah yang kita cari. Kalau kita mendapatkan barokah sedikit lebih barokah itu artinya sedikit lebih, apalagi banyak. Bukan sedikit cukup, bukan sedikit lebih. Sementara pondok lain banyak yang membutuhkan ya. Ya itu saya tidak mau menjerumuskan pondok lain, tidak mau. Panjenengan tahu orang kalau membantu orang. Jadi boleh ditulis nanti. Kenapa sih saya ini tidak mau dibantu oleh orang lain, apalagi oleh pemerintah? Ya, agar pondok-pondok yang lain, paling tidak yang besar-besar, meniru saya. Yang kecil-kecil monggo lah dibantu dalam rangka mengupayakan diri menjadi besar. Karena kalau haram sih tidak bantuan itu, tidak haram, tapi tidak baik. Nah kalau diberikan kepada pondok besar tidak adil nomor 1. Kenapa tidak adil? Kalau yang adil ya yang kecil-kecil yang membutuhkan. Kalau pondok-pondok besar kan sudah mampu mendapatkan income dari kebesaran pesantrennya. Income itu bisa digunakan untuk perluasan ekonomi. Sehingga tidak akan hanya dari pesantren, nanti kekuatan ekonominya. Nomor 2, tidak barokah. Kalau pondok pesantren menerima bantuan, utamanya dari pemerintah, tidak akan barokah. Kenapa? Karena akan dirasani oleh pondok-pondok kecil, pantas saja besar. Bantuan dialirkan ke sana semua. Nomor 3, bahwa pondok-pondok pesantren
itu tidak akan lepas berpikirnya. Ya, tidak akan lepas berpikirnya how to earn money, how to get money. Nggak akan berpikir lepas. Karena apa? Selalu mengharapkan bantuan bantu. Itu nomor 3. Nomor 4. Ini prinsip sekali nomor 3. Nomor 4. Kalau saya tidak koper, untuk apa? Karena pengalaman saya yang lalu-lalu, yang namanya inspektorat itu, apa itu namanya? Mereka Datang lagi. Habis oleh kedatangan mereka saja bantuannya. Loh, satu saat Pak Jokowi memberi uang kepada saya 180 juta mengundangkan kiai-kiai. Saya bagikan langsung di tempat itu kepada semua yang hadir. Termasuk dari kepresidenan, ya apa tuh namanya? istana Bukan pas pampres atau bukan pas pampres, apa namanya? Orang-orang kepresidenan itu saya beri karena dia menyaksikan. Karena dia menyaksikan pemberian 180 juta. Sebetulnya Pak Jokowi memberikan bantuan itu logis saja, karena saya kan harus mengeluarkan dana untuk mereka-mereka yang jaga itu. iya Ya, 800 orang yang jaga. Sniper itu. Saya belikan sarung semua saya. Wajar aja uang itu untuk itu sudah habis. Loh gitu loh, saya masih dimintai perlaporan pertanggungjawaban. Dan saya bilang, buat sendiri laporan pertanggungjawaban. Tanyakan kepada kepala madrasah itu siapa. Saya tidak mau. Saya bersikukuh tidak mau membuat laporan pertanggungjawaban. Satu contoh. Ya, tapi kemudian kepala sekolah saya ya, ojo dituruti ya seping koyo ngono gawe di perporo dibuatkan. Terakhir, kalau orang itu sudah kaya ini, untuk apa sih hidup? Kan hidup itu untuk mulia. Iskariman. Hidup itu untuk mulia. Orang yang membantu, orang yang memberi biasanya meremehkan orang yang diberi. Saya mohon maaf kepada Ibu Hovifah, tolong hati-hati kepala dinas sosial. Kepala dinas sosial itu meremehkan kepada mereka yang dibantu itu. Alah, dan ini nauzubillah min dzalik jangan pernah terjadi kepada diri saya. Diremehkan oleh kepala dinas sosial yang mengeluarkan dana itu. Ya, meremehkannya itu ibarat nauzubillah min dzalik, kiai itu dianggapnya apa itu aja. Padahal mereka datang kepada kepala dinas sosial ketika diberi oleh misalnya oleh Ibu Hovifah. Datang dengan segala rendah hati, dengan kemaluannya. Gitu masih diremehkan. Janganlah mau terhadap bantuan-bantuan semacam itu. Ya, ini kalau dibuka di YouTube nanti, biar jadi perhatian ke gubernur-gubernur se-Indonesia. Kalau memberi bantuan, jangan meremehkan kepada yang dibantu. terus dimuliakan. Ya. Tadi barusan kita ngaji. Tasaddaqu. Fa innahu sayati zaman. Bersedekahlah kamu sekalian, bahwa sesungguhnya nanti akan datang suatu masa orang membawa sodakohnya diberikan kepada orang-orang lain. Tidak ada yang menerima. Jawaban mereka, kalau kemarin saya bisa menerima, sekarang saya tidak butuh. Saya dulu menerima, tapi saya mempelajari. Nah, kalau sudah bisa untuk apa? Dan saya lepas, tidak akan pernah memikirkan bantuan. Ini artinya kalau pondok-pondok kecil tidak apa-apalah, karena saya sampaikan tadi haram sih tidak, agar diprosedur dengan benar. Ya, tapi kalau nanti kemudian dipotong sekian, haram itu hukumnya. Haram itu. Diprosedur dengan benar tidak haram, tapi berdampak seperti yang saya sampaikan tadi. Oleh karenanya boleh saja kalau pondok pesantren itu masih kecil. Tapi kalau sudah besar,
Ya, orang punya income kok dari manajemen. Nah, tapi kalau nggak bisa manajemen ya susah. Amanatul Ummah ini punya manajemen. Istri saya nih tangguh dalam memanajemen. Tapi ya dulu waktu Orde Baru banyak pondok-pondok itu nggak mau terima bantuan pemerintah. Tapi sekarang kok pondok-pondok yang dulu nggak mau sekarang menerima. berlomba. Iya, itu Mungkin mereka tidak memiliki alasan yang rasional. Coba mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan, ya akhirnya melarat terus, atau mungkin pergantian. fakir terus. Fakir itu artinya apa? Kepingin bantuan orang, kepingin diberi. Kapan jadinya orang kaya? Jadinya orang kaya itu bukan karena menumpuknya harta benda, tapi tidak kepingin dibantu oleh orang lain, itu namanya orang kaya. Itu. Tapi kan ada strateginya ya. Kira-kira seperti apa yang harus dilakukan oleh pondok-pondok? Betul itu, Iya. pertanyaan itu betul sekali. supaya mandiri dalam ekonomi. Begini, itu ya Allah, kemarin Kiai Jawawi Imron itu mengatakan ta'limul muta'alim itu segala-galanya sudah. Ya. Artinya bukan segala-galanya begitu. Ta'limul muta'alim itu hebat. Satu di antara apa yang terdapat di dalam ta'limul muta'alim, ketika orang itu mencari ilmu, tidak boleh jajan di luar. Kalau diterjemahkan sekarang ini begitu. Li'annahu aqrabu ilan najasa wa aqrabu ilal khobasa. Mendekati najis, mendekati kotor. Ada lagi wali annaha ya tanduru ilaihi al fuqara wal masakin ma hunakal barokah, tidak ada barokah, zalatil barokah, hilang barokahnya karena jajan di luar itu dilihat oleh banyak orang. Nah, ini artinya di manajemen santri itu dengan disiapkan kantin-kantin. Tapi kalau merosot jajan di luar, ya percuma diadakan kantin. Seperti di sini nggak bisa nih kalau ini. Kalau di mahasiswa belum bisa, tapi saya bisa menyadari karena kantin di dalamnya belum siap. Itu. Cuma orientasinya bukan untuk profit oriented, tapi orientasinya untuk menjaga mereka terhindar dari makanan yang tidak barokah, dari sesuatu yang mendekati najis, mendekati kotor. Itu orientasinya, itunya. Ya. Dan kalau yang tidak li anna absarul fuqara'i taqa'u alaihi yuriduna ay ya'kulu wa la yaqdiruna ay yashtaru fazalat barakatuhu. Karena mata-mata memandang, melihat ke dalam makanan yang ada di luar itu. Ketika termasuk fuqara masakin, ketika mereka memandang kepingin tapi tidak bisa membeli karena tidak punya uang. Nah, ketika makanan itu terkondisikan demikian, hilang barokahnya. Itu gak pinter-pinter anak, ataupun pinter tapi membelunya. Itu permasalahannya. Nah, jadi manajemen sekecil apapun pasti akan ada uang lebih, itu pasti. Karena apa? Ngurusi orang yang nyari ilmu. Ya, asalkan di situ kesungguhan mencari ilmu itu terlihat. Bagi murid-muridnya karena diurusi oleh lembaganya. Nabi pernah mengatakan kepada ada dua orang kakak beradik, yang satu
belajar, yang satu bekerja. Yang bekerja datang kepada Nabi. Nabi, saya bekerja, tapi saya kerja itu untuk saudara saya yang nyari ilmu. Apa jawaban Nabi? Kamu dapat rezeki karena dia. Kalau kita ngurusi orang yang mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh, kita akan dapat rezeki karena mereka. Ketika merekanya banyak, lebih banyak, pasti akan ada lebihnya. Nah, lebihnya ini digunakan untuk pengembangan ekonomi. Nah, cuma saja yang memang strategi yang lain, orang dalam melakukan spekulasi ekonomi itu jangan melakukan sesuatu yang di atas kemampuannya. Kalau di atas kemampuannya ya bangkrut. Misalnya orang berspekulasi mencari jamaah haji, jamaah umroh seambruk karena dijanjikan oleh travelnya per orang 1 juta atau 2 juta misalnya. Dapatlah 1000 orang. Berapa kalau 2 juta? 2 miliar. Ya. Tidak jadi berangkat, uangnya dia kurang dari 2 miliar. Apa enggak bangkrut? Kalau satu saat terjadi yang semacam itu. Tidak jadi berangkat, ditipu, terjebak, ditipu oleh travelnya. Jangan pernah orang melakukan sesuatu yang di atas kemampuannya. Resikonya di atas kemampuannya nanti. Harus berpikir ke sana. Itu. Nah, apa yang saya lakukan itu ya begitu. Tapi mohon maaf, saya tuh punya banyak teori karena saya sering dibujui orang. Ada orang mengatakan ya, orang itu menjadi pinter karena membaca buku, karena dapat pelajaran dari sekolah, dan menjadi pinter juga karena sering dibijui. Tapi segala sesuatu yang terjadi itu harus dijadikan bahan pelajaran. Jadi gimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya orang itu melihat sesuatu yang terjadi pada dirinya untuk bekal melangkah ke depannya. Tapi memang ini kan, saya juga ini barusan terjadi penipuan kepada kita. Yang saya heran, ini ada orang mengumpulkan uang, bahkan ke masyarakat. Saya tidak tahu menau. Nah sekarang koordinatornya itu rupanya ya seorang penipu rupanya. Koordinatornya, saya tanya apa nih, dosen biasa, kurang ajar. Untungnya uang-uang yang masuk dari masyarakat itu jumlahnya masih mampu saya atasi. Ya sudah, saya bayar. Tetapi harus dipecat yang bersangkutan dengan tidak hormat, melakukan sesuatu di luar kontrol saya. Melakukan sesuatu di luar kontrol saya. Nah, hanya masalahnya kemudian kan memberi dampak negatif terhadap lembaga. Oleh karena itu ya harus diatasi. Dampak negatifnya jangan sampai terjadi. Ini. Jadi kembali ke apa? Santri tidak boleh jajan itu ya. Itu ada pondok yang menerapkan itu. Tadinya terbuka, menerapkan itu, masyarakat sekitar protes. Nggak bisa hidup, katanya pondok itu harus bisa memberi apa, bagi-bagi rezeki, menghidupkan masyarakat sekitar gitu. Akhirnya dibuka lagi ya. Darul ngalah itu. Pernah ditutup, diprotes lagi. Ya salah, pondoknya harus dipagari dulu. Pondoknya tidak dipagari. Iya, kayak gini, pondoknya sama. Ini kan dipagari. Di sana dipagari di mana-mana. Dan tegas. Cuma masyarakat juga harus diberikan cara untuk bagaimana mereka juga dapat kebagian rezeki. Kalau di Amanatul Ummah diberi cucian.
kita juga harus memberikan kepedulian itu, tetapi jangan mengorbankan prinsip kita. Jangan mengorbankan prinsip kita. Itu. Keberkahan makanan penting untuk yang Iya. menuntut ilmu. Iya, ininya. Maksud, ada kejadian orang keracunan 50 orang. Wah, untung saya ada saat itu. Kalau saya tidak ada, nauzubillahimin dzalik. Itu pun masih ada yang harus masuk rumah sakit. 2. Semua teler semua. Karena dan sekarang dilarang tuh orang ulang tahun mendatangkan makanan dari luar, kurang ajar. Anak ulang tahun mendatangkan makanan dari luar, kita protes ininya, apa namanya, warungnya kita protes, restoran kita protes. Tapi kita yang salah sebetulnya, anak-anak yang salah karena terlalu lama disimpan, diberikan basi. Nah, itulah kalau jajan di luar itu sampai terjadi yang semacam itu. Siapa yang bertanggung jawab kalau itu sudah terjadi? Iya. Dan salah orientasi dijelaskan. Cucian diberikan kepada masyarakat. 700 kakak loh yang menyucikan pakaiannya Amanatul Ummah itu awalnya, sekarang menjadi lebih kecil karena harus harus karena terjadi sesuatu kesalahpahaman itu. Jadi amporiyah itu kecerdasan, itu amporiyah itu ya harus berlaku bagi pengelola pesantren itu. Cara mendapatkan amporiyah, sholat malam. Sholat malam. Amporiyah. Nah, kalau pengasuh pondok pesantren tidak punya amporiyah, ya berat. Tapi semua pun bisa dengan melakukan sholat malam. Dalam sholat malam terjadi tadabbur, tafakkur. Itu antara lain. كيف شاء لو نعم والله البلغة يعني قال لن تنال العلم إلا بستة: زكاة وحرص واجتهاد وبلغة. يعني إذا ما توفر يعني الطعام والشراب للطالب بالداخل، هو يفكر يشتري من هذا ومن هذا، يعني فكره مشغول. لكن لابد هذا من شروط العلم الإمام الشافعي أول. البلغة يعني إعداد الطعام، يعني يكون في المكان، حتى الطالب ما يشغل فكره سيخرج عبر الطريق، ربما تضربه السيارة، وربما يجد مغلقة أو مفتوح، أو ربما يختار هذا أو هذا. إذا لابد من توفير البلغة في المكان حتى يطمئن القلب يعني. زكاة حسن واجتهاد وبلغة. Jadi boleh wali santri yang jajan di luar itu, wali santrinya kan datang kalau di akal, boleh. Anak dah boleh. Saya itu ya mengucapkan kalimat begini: makan jajan di luar terjebak narkoba. Saya ulang ngomong itu, jajan di luar terjebak narkoba, jajan di luar terjebak narkoba, jajan di luar terjebak narkoba 3 kali, 10 hari berturut-turut. Kalimat saya mengatakan demikian dituntun, tidak ada yang nyuruh. Ya. Setelah 10 hari ketangkap para pengedar narkoba, pengkonsumsi narkoba dari sekitar pondok pesantren. Ketangkap polisi. 2 diantaranya anaknya pemilik warung di kanan kiri pesantren. Satu contoh. Lagi saya mengatakan, makan jajan dari luar terjebak narkoba, makan jajan dari luar terjebak narkoba, makan jajan dari luar terjebak narkoba. 10 hari saya sebelum ngomong itu. Siapa? Allah menuntun. Ya Allah. Dari hasilnya sholat malam misal. Apa yang terjadi setelah itu? Jam 12 malam ada anak lari ke masjid. Jam 12 malam, jam 1 malam
ada lari ke masjid. Dan larinya tidak dalam pakaian bersih, rapi. Jadi tidak mungkin untuk melakukan sholat malam, tidak mungkin. Dan sholat malam itu kan baru dipanggil-panggil setengah 3 atau paling awal jam 2 kan baru dipanggil-panggil. Ini masih jam 1, ini masih jam 12. Lari ke atas masjid, melakukan transaksi dengan orang luar, melempar uang, dan kemudian dari bawah juncali pentol. Ya Allah. Saya tidak paham di situ. Kalau malam kok mesti ada warung di pojokan masjid itu. Nah, akhirnya kemudian kalimat-kalimat ini terus dikumandangkan karena yang semacam itu terjadi, yang semacam itu. Pokoknya kiai harus sholat malam. Kalau tidak sholat malam, ya nggak dapat. Nggak ada yang jaga. tidak memang tidak dibekali oleh Allah, tidak dibekali oleh Allah untuk hal-hal yang semacam itu. Setiap malam gitu. Oh iya, sholat malam ya setiap hari. Ya itu tadi. Ya. Bukankah kerugian malam-malam berlaluan tanpa kita mendapatkan arti yang kita temukan karena tak melakukan sholat dengan kekhusyuan. Malamnya terus berjalan, umur kita dikurangkan. Itu ya talim mutalim lagi-lagi. Iya. Ya, jadi itu permasalahannya. Ya tidak bisa kalau tidak dipagari. Inilah dipagari, dosa semua. Tapi saya memaklumi karena belum ada kantin, belum ada apa di sini yang baik, belum ada restoran. Tapi kantin ada murah lagi. Yang di bawah murah, baik. Kantin yang di bawah itu. Oh iya. Jadi nanti di sini juga akan diberlakukan yang semacam itu. Kalau dipagarinya sudah dipagari, sudah. Jadi mahasiswa ini sulit, masih boleh keluar masalahnya. Tapi kalau santri kan tidak boleh, sama sekali tidak boleh keluar. Ya pemikirnya lah di tambak beras, di peterongan dan lain sebagainya. Monggo melakukan penelaahan yang dalam. Saya jadi narasumber monggo siap. Asal sumbut. Sumbut itu misalnya saya datang ke sana, di sana disambut dengan serius dan lain sebagainya. Saya ini pernah jadi narasumber di mana ya? Di satu tempat ini. Di satu tempat. Di sana disepelekan, Masya Allah. Di sebuah pesantren besar. Di sana disepelekan. Kayak ndak butuh dengan penyampaian saya. Itu pernah. Ya apa mungkin dulu belum profesor mungkin. Nah saya yang mencari profesor itu ya untuk itu sebetulnya. Nggak butuh kok dengan profesor. Hanya untuk itu antara lain. Sekarang sudah tangguh ya. Dia tangguh dalam bidang COVID ya. Dalam bidang Tangguh segala-galanya. Iya ya mudah-mudahan. Saya sedang terus berpikir karena kan pola pikir selama ini itu kan ya lingkaran, tapi lingkaran setan selama ini kan pikiran itu. Lingkaran setan itu bagaimana? Misalnya bupati selalu minta upeti, misalnya jual beli jabatan, akhirnya kepala dinasnya menekan kasihnya menekan lagi ke bawah, berantakanlah kehidupan Indonesia ini gara-gara demikian ini. Itu yang harus dihilangkan. Tapi orang yang melakukan demikian itu kan orang yang sudah berkecukupan ilmu dan keberadaan dirinya.
keberadaan dirinya saja berkecukupan, ilmunya tidak menunjang, ya kepingin kaya raya terus, ya terus tidak pernah henti-hentinya. Itu ya, mudah-mudahan nanti bisa. Iya, amin amin. Nggih, Pak Iksan. Amin. Karena Iya, di sana bisa ketemu beliaunya. Nah, mencari siapa lulusan Amanatul Ummah yang sedang kuliah di UIN Jakarta atau di mana, atau di UI atau di mana untuk memberi ini. Nanti Pak Taufik yang akan mengirimkan ini, disuruh saya gitu untuk mencarikan siapa yang punya kesempatan untuk mengajar ke sana. Dan iya, dan kadang-kadang itu kan dibutuhkan juga oleh mereka untuk ya menambah sangunya. Nggih, terima kasih. Iya. Nggih. Iya, senang sekali, ada kesan banget, baik sekali. Nggih, terima kasih. Nggih, assalamualaikum.